Salam sepak bola. Halo teman-teman semua, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri untuk kembali mengulas berita update perkembangan timnas Indonesia saat ini. Nah, secara kita ketahui bersama-sama bahwa timnas Indonesia hari ini harus terhenti di fase 16 besar Piala Asia. Ya, Indonesia harus kalah dari tim kuat Australia dengan skor 4-0. Nah, di balik kekalahan Indonesia tentunya ada semangat, ada permainan, ada gairah yang berbeda dari timnas Indonesia. Ya, mereka sudah menampilkan permainan yang terbaik. Secara kita lihat di lapangan, ya, hasil dari Indonesia versus Australia. Nah, secara kita lihat dari segi permainan, emang Indonesia kalah dari skor 4-0. Tetapi dari segi dari segi hasil memang Indonesia kalah 4-0, tapi dari segi permainan Indonesia tampil luar biasa. Indonesia mampu mengimbangi permainan Australia. Ya, yang kita tahu peringkat Australia ini sangat jauh di atas Indonesia. Australia berada di peringkat 23 dunia, sementara Indonesia berada di peringkat 142 dunia. Artinya sangat jauh berbeda, ya. Indonesia sangat berada jauh di bawah. Tapi dari segi permainan Indonesia mampu mengimbangi Australia. Kita lihat tadi di babak pertama, ya, penguasaan bola tidak kalah jauh. Bahkan Indonesia beberapa kali sempat mengurung lini pertahanan timnas Australia. Indonesia mampu memberikan tekanan, memberikan tekanan terus-menerus ke lini pertahanan Australia. Beberapa kali peluang didapatkan oleh Rafael Sturridge, Justin Hubner, bahkan Yaakob Sayuri. Namun, penyelesaian akhir timnas Indonesia yang menjadi kendala. Beda halnya dengan pemain-pemain Australia yang ketika mendapatkan peluang, ia mampu memaksimalkan dengan baik. Sehingga timnas Indonesia tertinggal 2-0 di babak pertama. Nah, ini merupakan Indonesia kalah pengalaman dari Australia. Yang kita tahu Australia ini adalah tim kuat, tim yang tampil solid, kemudian langganan di Piala Dunia. Bahkan mereka sudah 5 kali berturut-turut tampil di Piala Dunia. Ya. Bahkan di Piala Dunia kemarin, mereka tampil sampai di babak 16 besar. Ya. Sebelum dikandaskan oleh timnas Argentina. Artinya Australia adalah tim kuat, tim bagus, tim yang solid. Tetapi Indonesia sudah mampu mengimbangi. Kita harus patut apresiasi perkembangan timnas Indonesia yang bermain dengan penuh dukungan ribuan penonton yang memadati stadion yang berlaga di Qatar. Indonesia hanya butuh pengalaman lebih. Sehingga kita harapkan Indonesia terus melakukan uji coba dengan tim-tim yang lebih di atas Indonesia. Sehingga secara pengalaman Indonesia punya. Karena Indonesia saat ini masih banyak tentunya dihuni oleh pemain-pemain muda. Kombinasi dengan pemain-pemain senior. Yang mana kita tahu pada malam hari ini Indonesia menurunkan 5 pemain senior. Di mana ada Jordi Amat, kemudian ada Sunny Rose, Seni Patinama, Asnawi Mangkualam, dan juga Yaakob Sayuri. Ini diimbangi dengan pemain-pemain muda yang nantinya juga dipersiapkan untuk mengikuti Piala Asia U23 tepatnya di bulan April sampai Mei. Di antaranya ada Hernando Ari, kemudian Justin Hubner, Elkan Bagot, Ivan Janer, Rafael Sturridge, dan Marcelino Ferdinand yang tampil pada malam hari ini diberikan kepercayaan. Ini bagus tentunya untuk timnas Indonesia. Karena Indonesia di babak 16 besar ini tidak ada target, ya. Mereka bermain loss, bermain plong tanpa beban, sehingga ini yang membuat perkembangan permainan timnas Indonesia tampil bagus. Beda halnya tentunya dengan Australia yang mereka tampil dengan beban, harus menang.
Karena target mereka di ajang Piala Asia kali ini adalah menjadi juara. Itu yang membuat mereka tampil beban, tampil harus menang. Mereka bermain all out. Sementara Indonesia tidak ada beban. Ya. Artinya beban yang ditargetkan PSSI sudah dicapai, yakni Indonesia lolos ke babak 16 besar. Nah, melihat perkembangan timnas Indonesia di babak kedua, ya Indonesia juga sudah bermain sangat bagus, bermain terbuka, berani menyerang. Lagi-lagi secara pengalaman Indonesia masih tertinggal. 2 kali kesempatan yang dilakukan oleh Australia ini mampu dimaksimalkan dengan baik. Ya, mereka mampu memberikan finishing-finishing yang mengejutkan tentunya ke lini belakang Indonesia, sehingga ini tidak dapat diantisipasi oleh pemain-pemain belakang timnas Indonesia. Nah, kita perlu belajar ya bagaimana Australia mampu menyelesaikan peluang-peluang yang didapat. Nah, tidak terlepas dari itu semua, Indonesia masih mempunyai laga-laga di laga berikutnya, yakni tepatnya di bulan Maret, ya, ketika akan kembali terjun di ajang kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Vietnam 2 kali digelar di Indonesia dan bertandang ke Vietnam. Nah, ini tentunya bagus karena Indonesia nantinya akan diperkuat 5 pemain keturunan atau naturalisasi jika kelima pemain ini sudah dapat disumpah. Karena yang baru kita lihat yang sudah mengambil sumpah adalah baru J. Inces. Nathan, Ratnan Ormangun, Tom Haye, dan Martin Paes akan segera menyusul. Ini bagus tentunya untuk kemajuan timnas Indonesia. Nah, di lain itu juga timnas Indonesia U23 akan mengikuti berpartisipasi di ajang Piala Asia U23 tepatnya di bulan April sampai Mei. Nah, harapan kita Indonesia dapat berbicara banyak di Piala Asia U23 nanti. Semoga pemain-pemain yang berkarir di luar negeri ya, seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, Ipan Janer, Rafael Sturridge, Nathan, ini diberikan kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Ya, karena pada laga itu, pada laga Piala Asia U23 nanti ini berada di luar kalender FIFA. Sehingga sangat sulit tentunya pemain-pemain muda ini untuk berkumpul. Tetapi harapan kita semoga klub yang dibelanya mengerti dan memberikan izin kepada para pemain untuk membela timnas Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya berikan. Tetap pantau terus channel dari Bang Bahri untuk memberikan berita update mengenai perkembangan timnas Indonesia. Saya akhiri dan salam sepak bola.